sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu, dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam
saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Bang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Trust Record. Dan di sini teman-teman, kita kembali lagi membahas komentar-komentar dari teman-teman netizen mengenai cuplikan dari video di atas. Nah, tentunya teman-teman, pembahasan kita kali ini tidak pernah lari dari masalah-masalah ijazahnya Pak mantan presiden kita dan wapres kita saat ini. Dan teman-teman, di cuplikan video ini banyak komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen, dan salah satunya di sini saudara Ahmad Dono berkata kalau ijazah itu asli sudah selesai dari dulu, pasti dengan gagah berani dan bangga menunjukkan ijazah asli selesai. Ya, saudara Said Mansyur berkata pantaslah kalau Jokowi diadili dan hukum mati, makjulkan wapres pelongo-pelongo, presiden harus tegas, jangan ikut pelongo-pelongo. Ya, saudara Pakde Pargiono berkata dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ya, saudara Dugu berkata dari kemarin udah tahu palsu, ditanya berbelit-belit. Yang di sini juga saudara Indah berkata kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Saudara Nanang Sepudi berkata kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM dan DPR sudah jadi termu pengkhianat bangsa. Ya, teman-teman, saudara Nanang Sepudin berkata tangkap dan adili Jokowi dan termu-termulnya dan majulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Ya, di sini juga saudara Ahzab Berwana berkata penjarakan si pembohong yang sudah merusak negara. Saudara Kartano berkata sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan diadili langsung rakyat beramai-ramai. Ya teman-teman, saudara Bima Perkoso berkata yang sangat memprihatinkan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Saudara Yudiah berkata Pak Sunso emang orang baik, pantas saja dipinggiri oleh Wercok waktu masih dinas. Saudara Kiriyadi Kota Lanang berkata bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Saudara Ipulies berkata, masa sepele saja pemerintah tak mampu atasi apalagi masalah yang besar? Saudara Tihoyudi berkata, siap-siap semua termol yang membela abis-abis Mulyono, pakai seragam baru, menikmati sel yang khusus. Saudara Siturna Hazanah Mukazana berkata, selama Kapolrinya tidak diganti, penegakan hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Saudara Susan Ruto berkata,
negara sedang berantakan, tidak bisa menegakkan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Ya, teman-teman, di sini saudara Suharyono berkata, omong tok, kenyataan sidang di Solo nggak mau datang bro. Saudara Ahmad Yani berkata, alhamdulillah, berjuang dan perjuangan dari Tifa, duduk harus menang, berjuang terus. Saudara Ipulies berkata, selamanya masyarakat meminta keadilan pada negara, selamanya tidak akan pernah terwujud. Saudara Nelsi Wallet berkata, Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut selama 2 kali. Ya, saudara Rizka Mik berkata, kalau terjadi damai artinya kepalsuan tetap menang dan agendanya tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinastinya, dan oligarki pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Ya, saudara Sumri berkata, Jokowi tidak akan berani datang menghadiri sidang di pengadilan karena ijazahnya sudah pasti palsu. Kalau dia hadir di persidangan, mukanya akan hancur temuk. Ya, saudara Aser ART berkata, kebohongan Jokowi sama Kapolri rakyat yang jadi sengsara, menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Saudara Cahenaza berkata, yang berbohong tangkap dan adili, dan suatu saat dia yang berbohong pasti akan kena azab atau dilaknat. Saudara Babang Nuroso berkata, sangat memalukan perilaku berbohong mantan kepala negara. Ya, teman-teman, demikian komentar-komentar dari teman-teman netizen. Nah, jika ada tanggapan yang jauh menarik dari teman-teman semua, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, teman-teman, sekian, terima kasih, salam NKRI.